No comment. Mana istrinya? Istrinya ini istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, belakangan ini, berita tentang kasus perselingkuhan semakin sering terlihat di media sosial. Kasus tersebut seolah dapat menghantui pasangan manapun, baik yang baru menikah, maupun pasangan yang sudah lama berumah tangga. Kesetiaan itu juga tak memandang status ekonomi, baik kalangan masyarakat biasa maupun publik figur. Seperti yang baru-baru ini viral di media sosial TikTok, sebuah video memperlihatkan seorang wanita memergoki suaminya yang hendak menikah lagi tanpa sepengetahuan dirinya. Kejadian tersebut diketahui berada di daerah Karawang, Jawa Barat. Di awal video tersebut diperlihatkan, seorang wanita tampak santai mendatangi sebuah rumah, yang diduga merupakan tempat diadakannya pernikahan, antara suaminya dan perempuan lain. Wanita tersebut kemudian bertanya kepada warga yang ada di sekitar rumah, dia terlihat ingin memastikan terlebih dahulu, bahwa rumah tersebut adalah alamat yang dia tuju. Setelah itu, wanita tersebut mencoba masuk ke dalam rumah yang sudah ramai dengan tamu undangan untuk pernikahan suaminya. Saat mencoba masuk, ternyata sang suami keluar dan langsung dipergoki oleh istrinya tersebut. Sang istri terlihat mengucapkan salam kepada suaminya, dia kemudian meminta suaminya tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Bukan hanya sang istri yang datang, namun ia juga membawa ibunya untuk memergoki sang suami yang menikah lagi secara diam-diam. Sang ibu terlihat begitu sedih dan histeris saat mengetahui menantunya telah menikah lagi. Suasana dalam rumah yang tadinya tenang dan penuh kebahagiaan, seketika berubah menjadi tegang dan membuat para tamu undangan kebingungan. Sesaat kemudian terlihat mempelai wanita yang mengenakan pakaian pengantin keluar dari kamar dan terlihat sangat terkejut. Dengan nada keras, istri sah tersebut mengatakan bahwa pria yang dinikahi oleh wanita itu adalah pria yang sudah beristri. Rupanya selama ini sang suami yang merupakan karyawan di pabrik garmen berdalih melakukan dinas keluar kota. Padahal kenyataannya, ia hendak menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dirinya. Hingga akhirnya, ia memergoki suaminya yang menikah lagi dengan wanita lain. Video tersebut kemudian viral di media sosial. Hingga kini, video tersebut telah ditonton lebih dari 30 juta kali. Sahabat beriman, dalam video tersebut terlihat, sang suami telah melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya. Lantas bagaimana pandangan ulama akan hal tersebut? Apakah benar, apabila seorang wanita mengizinkan suaminya menikah lagi jaminannya surga? Sepengetahuan saya, tidak ada hadis demikian. Ya, tidak ada hadis yang menyebutkan jika perempuan dipoligami sabar, jaminannya surga. Tidak ada. Mungkin itu perkataan suami yang udah pengen poligami gitu. Ya, kalau hadis-hadis lain yang mungkin bisa ditafsirkan tafsiran-tafsiran lebih luas, itu banyak. Misal di At-Tirmidzi ada hadis yang disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani, ya dalam silsilah hadisnya yang sahih, yang shagirnya, nomor hadis 660. Bunyinya begini. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu sholataha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu syi'ti." Jika ada seorang istri menunaikan salat fardu saja selama hidupnya, enggak pernah salat sunnah, fardu aja. Kemudian puasanya fardu juga, Ramadan aja, yang lain tidak. Tapi dia sanggup menjaga kehormatan dirinya, hafizat farja, nggak selingkuh, nggak macam-macam, wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya ketika dia meminta yang baik-baik, yang dibenarkan oleh Allah. Ini diantara tafsir di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34, yang paling kiri sebelah atas di mushaf. Saya langsung masuk ke bagian perempuannya. Fassalihatu, pertengahan ayatnya, qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Di sini Allah membagi kewajiban laki-laki dengan perempuan, suami dan istri. Kalau suami di awal ayat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kewajiban suami, kata Allah, menjadi pemimpin di rumah tangganya, arahkan istri dengan baik. Kemudian dari situ saya berikan bekal, kata Allah, untuk mencari nafkah. Di pencarian nafkah itu diberikan oleh Allah bekalnya kepada laki-laki, punya kemampuan. Jadi kalau keluar, nafkah datang. Nafkah itu harta yang didapatkan nanti untuk bisa diberikan cukup untuk keluarga. Di apa yang dibawa itu akan cukup untuk keluarga. Ya, beda dengan perempuan sendiri mencari pekerjaan, bukan disebut nafkah. Makanya ketika dapat sesuatu hanya cukup untuk dirinya. Walaupun dibagi, ya kemungkinan akan ada persoalan di rumah tangganya. Tapi nafkah tidak.
Kemudian sifat kepemimpinan ada di laki-laki. Ya, diberikan bakat di situ, bakat untuk memimpin, walaupun kerjasamanya dengan istri. Tapi jiwa kepemimpinannya, pengayomnya ada di laki-laki. Ya. Nah, istri kewajibannya dua juga. Fasalihatu, perempuan yang salihah, qanitatun. Nah, ini maksudnya taat pada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Di sini tafsir hadisnya. Jadi kalau suami minta pada yang baik-baik, yang dibenarkan Allah. Jadi ukuran kebaikannya qanitat, yang Allah benarkan. Qanit itu taat pada Allah dengan khusyuk. Dalam konteks rumah tangga, menaati suami, ya, menaati Allah dengan cara menaati suami pada yang dibenarkan oleh Allah. Makanya orang salat disebut khusyuk, qanitin. Quran surah kedua ayat 238. Tadi, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dirikan salat dengan khusyuk, dengan taat kepada Allah, khusyuk. Di rumah tangga, istri yang taat disebut qanitat. Taat kepada Allah dengan cara menaati suami pada hal yang dibenarkan oleh Allah. Misal, suami bilang begini, "Ma, berhijab ya." "Siap, ayah." "Ma, ikut ta'lim ya." "Siap." "Tahajud malam yuk." "Insyaallah." Nah, kalau ada yang begitu taat benar yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka qilalah yaumal qiyamati, akan dikatakan pada perempuan yang seperti ini, sepanjang dia tidak bermaksiat besar kepada Allah, ya dia beriman, menaati suami, bekerja dengan baik, dan dia salehah. Qilalah yaumal qiyamati, dikatakan pada yang di hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Ya. Nah, sekarang apa korelasi dengan poligami? Ya, kalau poligami itu memenuhi syaratnya, ketentuan yang dibenarkan oleh Allah. Ingat, dibenarkan oleh Allah. Karena semua ibadah ada rukun dan syarat. Jangankan poligami, monogami pun ada rukun dan syarat. Ya, ta'tariyal ahkamul khamsah. Kalau syaratnya terpenuhi, nikah. Jangan ditunda-tunda. Ya, ma'syaras syabab, para pemuda. Ya, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau sudah siap punya kemampuan materi ada, kemampuan akhlak ada. Akhlak mesti ada. Kalaupun kaya, tapi dengan menikah bisa menyakiti pasangan, haram hukumnya. Jadi haram, yang halal jadi haram, ingat tuh. Di fikih itu unik pokoknya, yang halal bisa jadi haram, yang haram jadi halal. Babi itu haram dalam kondisi tertentu, halal sementara. Harus ditambahkan kalimat sementaranya, ya, supaya tidak dianggap seterusnya. Ya. Nah, sama dalam pernikahan pun, jangankan yang poligami, saya mulai dengan monogami pun, kalau Anda menikah dengan satu perempuan pun, kemudian dengan itu berpotensi bisa menyakiti, itu tidak boleh, haram hukumnya. Sampai Anda merubah dulu jadi baik. Setelah baik, baru kemudian menikah. Saat mau menikah pun, itu orang baik pun diingatkan oleh Allah. Orang baik yang lembut pun diingatkan. Turun Quran surah keempat, ya teman-teman sekalian, di ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hai para suami-suami yang beriman, jangan wariskan sifat buruk yang kamu mungkin pernah lakukan sebelum menikah pada istrimu setelah engkau menikah. Ya, suka marah, perbaiki dulu. Jangan sampai marah dibawa ke rumah tangga pada yang tidak tepat. Kalau ada memang yang harus dimarahi, tempatkan pada tempatnya. Tapi jangan bawa warisan dari sebelum menikah yang kasar pada pernikahan. Itu untuk monogami pun ada persyaratan, apalagi poligami. Jadi poligami pun nanti ada persyaratan lain lagi. Ketentuannya tidak sama dengan yang monogami. Ada keadilan bukan keadilan biasa. Adil dalam memberikan perhatian. Ada tuntutan untuk menjadikan Anda berpoligami. Ya, misal apa tuntutannya? Nah, ada tuntutan terkait dengan fisikal. Ya, misal ada penyakit tertentu. Ya, belum ada keturunan, atau tuntutan dalam sosial, ada pekerjaan yang berat dalam yang dikerjakan, merawat banyak anak yatim. Kalau sendirian tidak terawat misalnya, Anda bisa diskusi. Itu pun kemudian ngobrol dulu. Tadi zauj, pasangan ngobrol, jangan sembunyi-sembunyi. Nikah dong, yang gentle, bicara. Pada istri bicara, ngobrol, ajak bicara. Rumah tangga itu kan supaya tenang. Anda sembunyi-sembunyi artinya nggak tenang. Dan biasanya yang sembunyi-sembunyi itu cenderung gelisah. Kalau gelisah nanti mengumpulkan dosa. Papa kemana? Mau meeting dulu mah? Meeting. Ya, ada pertemuan. Ya, kenapa kemudian jadi diabstrakkan? Kalau ada hasrat untuk poligami, cerita, diskusi, apa alasannya, ngobrol, terus bahas bareng-bareng fikihnya. Istri membahas, suami bahas, ngobrol, ajak bareng. Kalau nggak cerita, ribut nanti malah. Jadi malah nggak dapat kedua-duanya. Akhirnya ribut, yang pertama minta pisah, yang kedua kecewa, akhirnya nggak dapat siapapun. Capek rumah tangga itu. Ya, akhirnya nggak ada solusi. Dan yang paling parah, akhirnya kemudian tersebar kemana-mana, bikin tulisan, bikin ini, bikin itu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.